Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 11 dengan saya Nairul Alyati dan teman saya Adinda Yamasita. Kami akan membahas materi mengenai diet klinik. Apa itu diet klinik? Diet adalah jumlah makanan yang dikonsumsi oleh seseorang atau organisme tertentu. Jenis diet sangat dipengaruhi oleh latar belakang asal individu atau keyakinan yang dianut masyarakat tertentu, menurut Waryono tahun 2010. Selanjutnya, diet adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi orang secara teratur setiap hari. Jumlah dan jenis makanan yang dibutuhkan dalam situasi tertentu, seperti menurunkan atau menaikkan berat badan. Terapi diet. Terapi diet dibagi menjadi 5. Yang pertama, memperoleh status gizi yang baik. Yang kedua, memperbaiki defisiensi gizi. Yang ketiga, mengistirahatkan organ tubuh. Yang keempat, menyesuaikan asupan dengan kemampuan tubuh. Dan yang kelima, mengubah berat badan bila diperlukan. Ada 2 faktor yang harus diperhatikan. 1. Psikologis, 2. Sosial budaya. Di poin 1, psikologis ada perubahan makanan, putus asa, perawat, dan memasuki lingkungan yang masih asing. Poin kedua, sosial budaya. Yang pertama ada orang sakit, macam hidangan. Yang terakhir ada kebiasaan makan bersama. 3. Keadaan jasmani. Jasmani pasien, lemah kesadaran menurun, gangguan pernafasan, tidak baik nafsu makan, usia lanjut, dan orang sakit. 4. Keadaan gizi penderita. 1. Jarang dilakukan. Yang terakhir adalah perawat memperoleh informasi pola makan di rumahnya, kebiasaan makan, dan sikap terhadap makanan. Dasar penentuan diet bagi orang sakit. Ada 3 poin. Yang pertama, memenuhi kebutuhan gizi. Yang kedua, pasien dengan tujuan diet atau diet khusus. Yang ketiga, bisa makan lewat mulut. Pelayanan gizi di rumah sakit. 1. Pelayanan medis seperti obat dan tindakan bedah. Kedua, pelayanan atau asuhan keperawatan. 3. Pelayanan gizi atau asuhan nutrisi. Selanjutnya, proses pelayanan gizi rawat inap dan rawat jalan. Yang pertama, proses pengkajian gizi. Yang kedua, proses penatalaksanaan pelayanan gizi. Yang ketiga, proses implementasi pelayanan gizi. Dan yang keempat, proses monitoring dan evaluasi pelayanan gizi. Pelaksanaan pelayanan gizi. Dalam merencanakan pelayanan gizi untuk pasien, diperlukan data-data yang harus dikumpulkan sebagai berikut. Yang pertama, data awal. Yang kedua, identitas. Yang ketiga, subjektif. Yang keempat, objektif. Yang kelima, asesmen. Dan yang terakhir, planning. Diet gizi seimbang. Apa itu diet gizi seimbang? Diet gizi seimbang adalah konsumsi makanan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi ibu hamil yang terdiri dari menu yang beraneka ragam makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai. Menurut Waryono 2010. Cara memilih bahan makanan. Bahan makanan pokok seperti beras, jagung, dan gandum mempunyai kadar protein lebih tinggi 7-11% daripada umbi-umbian sebagai makanan pokok. Golongan lauk. Lauk sebaiknya terdiri atas campuran lauk hewani dan nabati. Golongan sayur. Sayuran merupakan sumber vitamin A, vitamin C, asam folat, magnesium, kalium, dan serat, serta tidak mengandung lemak dan kolesterol. Golongan buah, mangga, pepaya, dan pisang kaya akan provitamin A, sedangkan buah kecut seperti jeruk, gandaria, jambu biji, dan rambutan kaya akan vitamin C. Karena umumnya buah dimakan dalam bentuk mentah, buah-buahan merupakan sumber vitamin C. Susu dan hasil olahannya. Susu merupakan makanan yang hampir sempurna. Sebagian besar zat gizi esensial ada dalam kandungan susu, yaitu protein bernilai biologi tinggi, kalsium, fosfor, vitamin A, dan tiamin seperti vitamin B. Rencana penyuluhan dan konsultasi gizi, misalnya penjelasan diet dan cara membuat variasi menu,
yaitu standar makanan rumah sakit. Yang pertama, makanan biasa. Makanan biasa diberikan kepada penderita yang tidak ada makanan khusus hubungan dengan penyakitnya. Selanjutnya yang kedua, makanan lunak. Diberikan kepada penderita sesudah operasi tertentu dan pada penyakit infeksi dengan kenaikan suhu yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, makanan saring. Diberikan kepada penderita sesudah mengalami operasi tertentu pada infeksi akut termasuk infeksi saluran pencernaan. Makanan yang diberikan dengan cara khusus. Yang pertama, tidak dapat makan melalui mulut seperti penyakit berat, demam terus-menerus, luka bakar hebat, kelaparan parah, kanker mulut, faring, esofagus, koma, dan lain-lain. Yang kedua, pemberian makanan lewat pipa melalui mulut atau nasogastric feeding, lalu ke hidung, selanjutnya ke lambung. Yang ketiga, pemberian makanan melalui gastrostomi dan jejunostomi, lalu makanan langsung ke lambung atau jejunum melalui pembedahan. Dan yang terakhir, pemberian makanan melalui pembuluh darah atau intravenous feeding atau parenteral nutrition, operasi saluran pencernaan luka parah. Apa itu AKG? AKG adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan atau RDA adalah taraf konsumsi zat-zat gizi esensial yang berdasarkan pengetahuan ilmiah dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hampir semua orang sehat. Angka kecukupan gizi adalah banyaknya zat-zat gizi minimal yang dibutuhkan seseorang untuk mempertahankan status gizi adekuat. Faktor yang mempengaruhi kecukupan gizi, yang pertama ada tahap pertumbuhan dan jenis kelamin, yang kedua ukuran tubuh dan lingkungan, ketiga keadaan fisiologis tubuh dan kegiatan fisik, keempat keadaan kesehatan tubuh, dan yang terakhir mutu makanan dan gaya hidup. Ada pula angka kecukupan gizi kelompok khusus. Yang pertama, umur. Pada usia balita terjadi pertumbuhan dan perkembangan sangat pesat. Karena itu, kebutuhan zat gizi tiap satuan berat badan relatif lebih tinggi dari kelompok umur lainnya. Yang kedua, aktivitas. Kebutuhan zat gizi seseorang ditentukan oleh aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Makin berat aktivitas yang dilakukan, kebutuhan zat gizi makin tinggi pula, terutama energi. Yang ketiga, jenis kelamin. Kebutuhan zat gizi juga berbeda-beda antara laki-laki dan perempuan, terutama pada usia dewasa. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh komposisi tubuh dan jenis aktivitasnya. Yang keempat, kondisi khusus, seperti hamil dan menyusui. Pada masa hamil dan menyusui, kebutuhan zat gizi pada wanita meningkat karena disebabkan beberapa hal, antara lain metabolisme meningkat, konsumsi makanan juga meningkat untuk kebutuhan diri sendiri, bayi yang dikandung, dan persiapan produksi ASI. Thank you for watching.